Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Sandi Hasan. Kalian boleh panggil saya Kak Sandi ya. Halo adik-adik. Di sini Kak Sandi mau bercerita tentang salah satu cerita rakyat yang berasal dari negeri Jambi. Kalian tahu nggak Jambi di mana? Betul banget. Jambi adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera yang terkenal dengan sungai terpanjang di Sungai Batanghari. Iya, sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Ya udah, Kak Sandi akan bercerita tentang kisah Rajo Jambi, yaitu orang kayu hitam. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk, siapa orang kayu hitam? Orang kayu hitam ini adalah Raja keempat Kesultanan Melayu Jambi yang memerintah pada tahun 1500 sampai 1515. Sering juga disebut dengan nama Said Ahmad Kamil. Ia adalah putra dari Datu Paduka Berhalo atau Ahmad Barus atau Ahmad Salim dan putri Selaras Pinang Masak ibunya, yang dikenal sebagai Raja Sakti dan pemberani yang menyebarkan ajaran Islam di kota Jambi. Ayahnya itu berasal dari Turki dan ibunya dari Pagaruyung, Melayu Jambi. Nah, berikut cerita tentang betapa bijaknya seorang orang kayu hitam. Nah, sebelumnya pernah nggak adik-adik membayangkan bagaimana ya rasanya jadi pemimpin di tanah Jambi yang hijau dan kaya? Hiduplah seorang pemimpin yang sangat dihormati. Namanya orang kayu hitam. Sejak kecil, ia bukan anak biasa. Ia dari kecil sudah belajar silat. Siapa di sini yang juga ikut belajar silat? Berarti dia sama seperti orang kayu hitam dari Jambi. Dia belajar keberanian. Nah, paling penting belajar menjadi orang yang bijak. Satu pesan ayahnya yang selalu ia ingat. Ayahnya pernah berkata, orang kayu hitam, jadilah pemimpin yang melindungi, bukan yang ditakuti. Nah, suatu hari Jambi tiba-tiba menjadi tidak tenang. Rakyat takut, gelisah, dan tiba-tiba ingin menyerah. Tapi orang kayu hitam tidak menyerah. Dengan tegas orang kayu hitam berkata, selama aku masih berdiri di tanah ini, tidak akan ada yang jatuh. Ia memimpin rakyatnya dan maju ke medan pertempuran. Orang kayu hitam maju tanpa rasa takut untuk membela rakyat Jambi. Dan akhirnya dengan keberanian dan kecerdikannya, musuh berhasil dikalahkan dan Jambi pun kembali damai. Hore! Orang kayu hitam menang. Ia tetap rendah hati dan tetap dekat dengan rakyatnya, dan terus tetap menjaga negerinya. Dan sejak saat itu nama orang kayu hitam dikenang sebagai pemimpin yang berani dan bijaksana, serta penuh cinta terhadap rakyatnya. Nah, pesan moralnya dari cerita ini kita bisa mengambil, pemimpin sejati bukanlah pemimpin yang paling kuat, tetapi yang paling peduli terhadap rakyatnya. Keberanian harus disertai kebijaksanaan. Dan kemenangan terbesar adalah saat kita bisa melindungi orang lain. Demikianlah dongeng dari Kak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.